Aksi unjuk rasa menentang kenaikan tarif dasar listrik di depan Istana Negara berlangsung ricuh. Polisi klarifikasi rekening kontroversial para perwiranya, Kompolnas minta tim di luar Polri ikut selidiki. Banyak cara mengisi liburan dengan wisata edukasi. Selamat sore saudara, rencana kenaikan tarif dasar listrik mendapat penolakan berbagai pihak dan Cutari hari ini menjalani pemeriksaan terakhir terkait kasus video porno. Kedua informasi ini akan melengkapi sajian informasi aktual dalam liputan 6 petang. Saya Juanita Wiratmaja, bergabunglah bersama kami. Ratusan orang demo dengan menutup pintu masuk perusahaan migas di Jambi. Mereka menuntut agar warga setempat mendapatkan lapangan pekerjaan dari perusahaan itu. Ratusan warga Tanjung Jabung, Jambi mendatangi kantor perusahaan Petrocina di Jambi. Mereka menuntut dipekerjakan di perusahaan migas itu, tetapi aksi warga tidak ditanggapi pihak perusahaan. Sedangkan pihak perusahaan yang dihubungi menyatakan di perusahaan itu untuk tenaga kerja lepas dengan sistem outsourcing melalui perusahaan pemasok tenaga kerja. Menurut warga, sebelum perusahaan berdiri, warga setempat dijanjikan akan dipekerjakan di bagian umum seperti sopir dengan pembagian 40% orang luar dan 60% warga setempat. Namun setelah perusahaan berjalan lebih dari 5 tahun, warga tidak kunjung mendapatkan yang dijanjikan. Aksi unjuk rasa mahasiswa menentang kenaikan tarif dasar listrik di depan Istana Negara berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi setelah mahasiswa yang mencoba mendekati Istana Negara dihadang polisi. Mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong dan pukul. Bahkan sejumlah mahasiswa jadi korban dalam bentrokan ini. Bentrokan ini dipicu aksi mahasiswa yang memaksa mendekati Istana Negara. Petugas yang berjaga berusaha menghalau para pengunjuk rasa hingga terjadi keributan. Aksi unjuk Polisi temukan penyebab kecelakaan bus wisata siswa SD di Sidoarjo, Jawa Timur akibat kelalaian manusia. Medan yang tidak cukup menguasai dari Di masa tenang kampanye, atribut partai politik masih marak di mana-mana. Pelajari cara mencoblos yang benar jelang pemilu 9 April mendatang. Satu suara Anda akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Petang, saudara, budayawan yang juga pengusaha Setiawan Jodi dikenal dekat dengan berbagai kalangan. Apa rahasianya, saudara? Kami hadirkan selengkapnya di Liputan Petang. Saya Joy Astro bersama Anda. Kita ke informasi kecelakaan, saudara. Satu keluarga tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Nganjuk, Jawa Timur. Sang ibu tewas seketika, sementara sang ayah dan anaknya kritis. Kecelakaan tragis ini terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Gerung, Kecamatan Kota Nganjuk, Minggu sore. Imam Baihaqi yang membonceng istrinya Mukhlis Sotin dan anaknya Jazila baru pulang mengikuti sosialisasi pemilu di Kecamatan Kota. Baihaqi diduga tidak memperhatikan laju kereta api Sri Tanjung ketika melewati perlintasan kereta. Kereta api jurusan Yogyakarta-Banyuwangi ini menabrak bagian belakang motor Baihaqi. Mukhlis Sotin tewas ketika dengan kepala terluka parah setelah terpental sejauh 36 meter. Sedangkan Baihaqi dan Jazilah yang masih berusia 11 tahun dalam kondisi kritis dan dirawat di RSUD Nganjuk. Informasi lain, saudara, untuk mempercepat normalnya operasional kereta jalur selatan, PT Kereta Api Indonesia mempercepat pembuatan jalur baru serta perbaikan jalur yang longsor di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rencananya uji coba jalur baru dilakukan sore ini.
siang saudara, senang sekali Liputan 6 Siang bisa kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya Rizka Andalina, berikut informasi utama kami siang ini. Hari kedua libur panjang, jalur wisata macet, pengunjung padati objek wisata. Menyusul memanasnya situasi di Ukraina pasca invasi militer Rusia, 153 WNI segera dievakuasi melalui Rumania dan Polandia. Informasi pertama, sebuah bus pariwisata tertabrak kereta api saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu di Desa Ketanon, Tulung Agung, Jawa Timur. 5 penumpang bus meninggal dunia. Kecelakaan antara kereta api Doho dengan bus pariwisata Harapan Jaya terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Ketanon, Kabupaten Tulung. Sorry Pak, bentar saya buka helm dulu. Ya. Saya nggak mau tahu, panggil semua teman-temannya yang tadi kabur. Kamu nggak panggil, motor kamu saya tahan. Motor kamu saya tahan. Kenapa panggil Pak? Semua teman-temannya tadi. Panggil semua teman. Halo, selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro hari ini bersama saya Zilvia Iskandar. Berikut adalah berita-berita utama kami untuk hari ini. Pasca keluarnya larangan Presiden agar semua warga di zona merah COVID-19, terutama Jabodetabek, agar tidak mudik, ternyata banyak warga yang menyikapinya dengan mudik lebih awal. Terminal Kalideres tampak masih banyak penumpang yang akan menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. PSBB hari pertama di Kota Bandung diwarnai insiden anggota polisi yang justru bertindak tidak simpatik dengan menolak diperiksa saat akan melintas dengan kendaraannya di area checkpoint. Empat warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan aksi blokade jalan menuju pemakaman pasien COVID-19 di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu. Keempat pelaku juga menghasut warga untuk menolak proses pemakaman jenazah pasien COVID-19. Sesaat lagi Fitri Megantara di Metro hari ini. Bromonya meletup, kita sangat dekat nih, radius 1 kilo. Radius 1 kilo semua. Yuk, balik. Ya Allah, gesa-gesa.
Selamat sore pemirsa, kembali berjumpa dalam Metro hari ini. Kami telah menyiapkan rangkaian informasi terkini sepanjang hari. Bersama saya Fitri Megantara, kita ikuti berita utama kami untuk hari ini. Layanan Bank Mandiri sempat mengalami gangguan selama 14 jam. Gangguan ini berdampak pada 10% nasabah atau sekitar 1,5 juta dari total nasabah Bank Mandiri. Pasca ditangkapnya komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung Sri Mulat, rekan-rekan Nunung di Sri Mulat berharap polisi tidak menahan Nunung. Musim haji menjadi masa panen bagi jasa pengiriman barang lintas negara di Madinah, Arab Saudi.